Awal mula polo Ralph Lauren. Kisah ini dimulai di Bronx, New York, tahun 1939. Seorang anak bernama Ralph Lifshitz lahir dari keluarga imigran Yahudi sederhana. Sejak kecil, Ralph punya pandangan berbeda soal gaya. Ia suka tampil rapi dan elegan, meski keluarganya hidup pas-pasan. Karena sering diejek soal nama keluarganya, Ralph lalu menggantinya menjadi Ralph Lauren, nama yang telah dikenal di seluruh dunia. Setelah dewasa, Ralph tidak langsung masuk dunia fashion. Ia sempat bekerja sebagai penjual dasi di sebuah toko. Tapi di balik pekerjaannya yang sederhana, Ralph menyimpan mimpi besar, menciptakan gaya hidup mewah khas Amerika, bukan sekadar menjual pakaian. Lahirnya Polo. Tahun 1967, Ralph memberanikan diri membuat koleksi dasi sendiri. Berbeda dengan dasi yang sempit dan kaku pada masanya, Ralph menciptakan dasi lebar, penuh warna, dan elegan. Ide ini ditolak banyak orang, tapi justru menarik perhatian. Dengan modal kecil dan tekad besar, Ralph mendirikan merek sendiri, Polo Ralph Lauren. Nama, Polo, dipilih karena olahraga polo dianggap mewakili kelas, kemewahan, dan gaya hidup elit yang ia impikan. Dari dasi ke dunia fashion, koleksi dasi itu sukses. Ralph pun memperluas desainnya ke busana pria, lalu wanita. Pada tahun 1972, ia meluncurkan produk legendaris, Polo Shirt dengan logo penunggang kuda. Kaos simpel itu menjadi simbol gaya santai namun elegan. Tidak berhenti di situ, Ralph Lauren juga memperkenalkan setelan pria yang klasik namun modern, busana wanita yang elegan tapi praktis. Home Collection, perabot rumah bergaya mewah, menjadikan Polo bukan hanya merek pakaian, tapi simbol gaya hidup. Ledakan popularitas, 1980-an 1990-an. Polo Ralph Lauren menjadi lambang American Dream. Orang-orang dari berbagai kalangan ingin tampil dengan citra elit ala Ralph Lauren. Polo shirt, jas, parfum, hingga aksesori menjadi barang yang diidamkan di seluruh dunia. Budaya populer, logo penunggang kuda menjadi ikon. Dari kalangan preppy elit Amerika hingga komunitas hip-hop di 90-an, Polo dipakai sebagai simbol status dan identitas. Polo Ralph Lauren hari ini. Kini, Polo Ralph Lauren bukan hanya brand fashion, tapi sebuah kerajaan gaya hidup. Pakaian, formal, kasual, olahraga, parfum ikonik, interior rumah, bahkan restoran mewah dengan nama Ralph Lauren. Filosofi Ralph selalu sederhana tapi kuat. Saya tidak mendesain pakaian, saya mendesain mimpi. Apakah kamu mau saya lanjutkan dengan versi dramatis, tentang bagaimana Ralph Lauren yang miskin bisa menembus dunia elit, penuh penolakan, hingga sukses besar, atau cukup yang faktual seperti ini? Anda bilang, lanjut, ChatGPT bilang, oke saya lanjutkan dengan versi lebih dramatis tentang perjalanan hidup Ralph Lauren dan bagaimana Polo Ralph Lauren menjadi simbol dunia. Awal yang sederhana. Ralph Lauren kecil tumbuh di Bronx, New York. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan yang kelak jadi ciri khas karyanya. Namun, di balik itu Ralph punya obsesi, ia ingin hidup berbeda, hidup seperti tokoh-tokoh elegan yang ia lihat di majalah dan film. Ia sering menggunting gambar pakaian mewah dari majalah dan menempelkannya di dinding kamarnya. Teman-temannya mengira itu mimpi mustahil, bagaimana seorang anak dari keluarga miskin bisa menyentuh dunia elit. Tapi Ralph percaya pada kekuatan imajinasi. Dari dasi ke dunia mewah. Saat dewasa, Ralph bekerja sebagai penjual dasi. Pekerjaan itu biasa saja, tapi di kepalanya ada mimpi besar. Ia ingin menciptakan dasi yang berbeda dari pasar. Bukan sekadar aksesori, tapi simbol gaya hidup. Tahun 1967, dengan modal kecil dari bosnya, Ralph menciptakan koleksi dasi lebar yang berani, penuh warna, dan elegan. Saat kebanyakan orang menganggapnya aneh, Ralph berkata, orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka melihatnya. Dan benar saja, dasinya laris, dipajang di toko-toko ternama, membuat Ralph dikenal sebagai desainer muda penuh visi. Lahirnya Polo Ralph Lauren. Setelah sukses dengan dasi, Ralph mengembangkan busana pria. Ia ingin menciptakan gaya yang memadukan klasik Eropa dengan jiwa Amerika. Tahun 1972, ia meluncurkan kaos polo dengan logo penunggang kuda. Kaos itu sederhana, tapi membawa pesan besar, kelas, olahraga elit, dan keanggunan yang bisa dipakai siapa saja.
Polo shirt meledak di pasaran dan menjadi identitas baru bagi mereka yang ingin terlihat bergaya tanpa berlebihan. Tantangan dan penolakan. Namun, perjalanan Ralph tidak selalu mulus. Banyak yang menganggap visinya terlalu mimpi. Saat ia ingin masuk ke dunia parfum, beberapa investor meremehkannya. Saat ia meluncurkan lini interior rumah, orang berkata, desainer baju tidak bisa membuat furnitur. Tapi Ralph tetap teguh. Ia percaya bahwa polo bukan sekadar pakaian, melainkan sebuah dunia mimpi dan gaya hidup. Perlahan, ia membuktikan bahwa ia bisa memperluas brand ke segala lini, tanpa kehilangan identitas. Polo dalam budaya populer.